Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senangnya ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 26 November 2023. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kan. Bersama aku di Kala Silampari Sepekan, selengkapnya. Polres Lubuk Linggau melakukan press release atas kasus pencurian dengan tersangka Aprizal alias Mat Jalat dengan inisial AS. Tersangka sudah melakukan maling HP atau curas di 9 tempat yang berbeda. Polres Lubuk Linggau press release setelah mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan terhadap dua pelaku jambret. Pada hari Selasa 21 November 2023, sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tersangka M. Aprizal alias Mat Jalat usia 34 tahun. Warga Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1, Kota Lubuk Linggau. Dengan inisial AS, usia 15 tahun, warga Desa Bedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Tim Maca Polres Lubuk Linggau berhasil menangkap pelaku saat berada di Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, di mana pelaku sedang hendak menjual HP hasil pencuriannya. Kapolres Lubuk Linggau AKBP Indra Arya Yuda menyampaikan, dari tangan pelaku kita amankan barang bukti 1 unit kendaraan roda 2 tanpa nomor polisi, alat komunikasi, kemudian kedua pelaku ini kita dapatkan dari luar kota Lubuk Linggau. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku, ditemukanlah fakta baru, ternyata para pelaku ini adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dan pasal 363 ayat 1 KUHP diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun penjara. Mencari jejak para pelaku kejahatan. Dari upaya-upaya teknis yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim, akhirnya 2 orang pelaku yang ada di hadapan teman-teman semua ini dapat kita ringkus kemarin pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dari tangan pelaku kita amankan barang bukti atau beberapa barang bukti yang ada di hadapan teman-teman media. 1 unit sepeda motor, tanpa nopol, tanpa nomor polisi. Kemudian juga alat komunikasi yang diambil oleh pelaku, berikut kotak yang dimiliki oleh korban. Kemudian para pelaku ini kita dapatkan di luar kota Lubuk Linggau, ya, di Kabupaten Musirawas, ya, pada saat pelaku kejahatan ini akan menjual barang hasil curiannya. Pihak penyidik Satreskrim Polres Kota Lubuk Linggau tidak lantas berpuas diri dengan hasil yang didapatkan. Ternyata setelah kita lakukan pendalaman, kita lakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap para pelaku, ditemukan fakta baru. Ternyata para pelaku ini adalah pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut jambret, dengan ancaman kekerasan terhadap barang milik orang lain di Kota Lubuk Linggau. Dimulai dari ada 9 LP, dimulai dari tanggal 11 Juni, 2 Agustus, 4 Agustus, 8 Agustus, 10 Agustus, 20 Agustus, sampai dengan yang paling terbaru adalah yang terjadi di tanggal 20 November. Ada 11 LP semuanya. Untuk itu kami terus akan melakukan pemeriksaan tambahan baik kepada pelaku maupun korban-korban yang pernah. Ipal Wabarodi, Silampari TV melaporkan. Naiknya harga cabai sekarang ini sangat berpengaruh bagi rumah makan. Kenaikan harga cabai sudah sebulan terakhir ini, di mana sebelumnya harga cabai Rp40.000 per kilogramnya, sekarang naik jadi Rp100.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai mencapai Rp100.000 per kilogramnya sangat berdampak sejumlah rumah makan di Kota Lubuk Linggau. Berakibat mahalnya harga cabai saat ini membuat omset dan pelanggan menurun.
Kenaikan harga cabai sudah sejak 1 bulan terakhir, di mana sebelumnya harga cabai dijual sekitaran Rp40.000 per kilogramnya, kini melonjak Rp100.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai dikeluhkan berbagai pedagang makanan. Salah satunya Rumah Makan Singgalang Jaya yang berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabapingin, Kota Lubuk Linggau. Owner Rumah Makan Singgalang Jaya, Ibu Zurtina, mengatakan, semenjak naiknya harga cabai saat ini, sangat berdampak bagi berbagai rumah makan, bukan hanya cabai saja, tetapi sayuran juga ikut naik. Untuk sekarang, harga cabai biasa saya beli Rp90.000 per kilogramnya hingga Rp100.000 per kilogramnya. Kembali dirinya menyampaikan, semoga ada tanggapan dari pemerintah dengan kenaikan harga cabai dan sayuran saat ini. Ada kenaikan yang harga ya kan nggak mungkin lah, umum lah, tahu semua. Belum dibilangin harga lah naik duluan, bukan soal cabai aja, sayuran juga naik. Jadi kami dari pihak pemerintah ini ngerti atau diganti biar perubahan untuk rakyat lah. Untuk harga cabai untuk saat ini berapa, Bu? Kita beli, Bu. Nah, Ibu masih bisa beli 90 harga 90 cabai. sekarang ini. Iya. Kita gunakan cabai apa, Bu? Cabai merah lah, Nak. Cabai merah sama cabai hijau. Itu katakan 90, Bu. Ya, kalau di keteng-keteng orang Ibu lihat di pasar itu 100, nggak kurang 1 kilo. Kalau sebelumnya dulu waktu harga standar ini berapa, Bu? Harga standar dulu Ibu mulai dari buka rumah makan mas 1.000 cabai sekilo. Terus naik nggak pernah ada turun. Oh, berarti sekarang ini hampir 100, Bu. Ya, sekarang 100 lah. 100. Cuman Ibu karena ngambilnya agak lebih banyak ya. Ya dikurangin lah 10. Ipal Wabarodi, Silambari TV melaporkan. Bagi wisatawan yang nak mengunjung ke objek wisata Waterpark diharapkan untuk waspada dan hati-hati. Pasalnya debit air yang ngalir melewati bendungan Waterpark sedang tingginya. Inilah suasana di objek wisata situs cagar budaya Bendungan Waterpark yang berada di Kelurahan Waterpark, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Terlihat arus air yang mengalir melewati bendungan memiliki debit yang tinggi. Penyebab meningkat arus air di Waterpark ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di hulu aliran sungai. Dengan derasnya aliran sungai ini, dihimbau kepada masyarakat dan para wisatawan harus lebih waspada ketika beraktivitas di sekitar bendungan Waterpark. Salah satu petugas keamanan di wisata bendungan Waterpark, Erik, mengatakan, untuk saat ini wisata Waterpark mengalami banjir atau air yang sangat deras. Tetapi, wisata bendungan masih dibuka untuk dikunjungi. Debit bendungan Waterpark ini naik sekitaran jam 8 pagi tadi. Biasanya 2 hari air kembali surut lagi. Sebelumnya, sudah 3 bulan bendungan Waterpark mengalami kekeringan berakibat kemarau. Jam 8 lewat ya, Pak? Sampai sekarang nggak bisa. Biasanya berapa hari banjir kayak ini? Paling 2 hari. Surut lagi ya. Kalau yang kemarin dari sebelum ini surut air ya, Pak? Yo, menurut kering ya. Kering kan, Pak ya? Nah, sudah lama, Pak, kering? Lama, bisa 3 bulan. Kering kan. Sekarang naik lagi, Pak ya? Lagi. Macam mana, Pak? Ipal Wabarodi, Silambari TV melaporkan. Di tengah hamparan hijau persawahan desa U2 Karyadadi, terdapat lahan persawahan warga desa yang membudidaya ke tanaman genjer. Ngatini, beliau sudah 2 bulan nanam sayuran genjer. Sayuran genjer yang tanamnya tumbuh subur dan banyak diminati konsumen. Di tengah hamparan hijau persawahan desa U2 Karyadadi, terdapat salah seorang warga desa yang budidaya tanaman genjer. Ngatini, beliau sudah 2 bulan telah budidaya sayuran genjer. Sebelumnya, lahan persawahan milik Ngatini pada umumnya ditanami padi. Tetapi, padi yang ia tanami waktu itu terkena hama wareng. Sebab itu, Ngatini beralih budidaya sayur genjer. Luas lahan budidaya genjer Ngatini berluaskan 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar. Masa pemanenan kini telah tiba, dan setiap harinya Ngatini memanen genjer yang tumbuh subur di lahannya. Hasilnya cukup mengesankan, dengan rata-rata 500 ikat genjer yang dapat dipanen setiap harinya. Harga yang terjangkau,
Rp500 per ikat genjer membuatnya menjadi pilihan pedagang sayur di pasar. Pada musim penghujan seperti ini tidak berpengaruh pada tanaman genjer, tetap tumbuh baik. Proses pemasaran genjer, hasil panen yang diambil oleh pengepul sayuran di P1 Madiharjo, setelah itu genjer dikirim ke Palembang untuk menjualannya. Tanaman genjer dengan kualitas yang unggul diterima dengan baik oleh konsumen. Budidaya genjer di Desa U2 Karyadadi bukan hanya menciptakan pendapatan tambahan bagi para petani, tetapi juga memberikan dampak positif pada ekonomi lokal. Kembali dirinya menyampaikan, semoga usaha budidaya yang dijalaninya semakin lancar. Untuk stoknya ini Bu, genjernya di penjualannya Bu di mana? Di P1 Madiharjo Dijual berapa Bu? 500. 500. Hujan begini Bu, gimana Bu untuk tanaman genjer ya? Ya, Tetap biasa aja. baik Bu ya. Gak lancar lah. Baik, terima kasih Bu. Muhammad Dhani Rahmadi, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silang Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silang Paris Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumang Edi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silang Paris TV punya kita gale.